Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya Luh Deva Widayanti di channel kesayangan kita, Deva Devi Channel, dalam edisi Salam Radiasi. Baiklah, kali ini Deva akan menjelaskan beberapa soal contoh SKB radiografer dan beserta penjelasannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sahabat Esray. Salam radiasi. Oke, kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, pada pemeriksaan abdomen akut dilakukan pemotretan abdomen 3 posisi. Yang dimaksud dengan pemotretan 3 posisi adalah A. AP supine lateral LLD, B. AP supine setengah duduk RLD, C. AP supine RLD LLD, D. AP supine setengah duduk LLD, E. AP supine lateral setengah duduk. Oke, jawabannya adalah D. AP supine setengah duduk LLD. Nah, penjelasannya di mana gambar yang pertama itu adalah gambar pada proyeksi AP supine di mana pasien tidur telentang di meja pemeriksaan dengan arah sinar vertikal tegak lurus terhadap kaset. Kemudian gambar yang kedua yaitu setengah duduk di mana pasien duduk di atas kursi dengan arah sinar horizontal terhadap kaset dan kaset diletakkan di belakang punggung pasien. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar LLD di mana bagian kiri dari pasien itu terletak pada meja pemeriksaan. Pasien posisi lateral dan kaset diletakkan pada punggung pasien dengan arah sinar horizontal terhadap kaset. Nah, soal selanjutnya, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion jika terdapat perubahan data berikut ini, kecuali A. Penggantian direktur rumah sakit, B. Penggantian tabung pesawat sinar X, C. Penggantian petugas proteksi radiasi, D. Perubahan data pekerja radiasi, E. Penggantian data petugas PPR. Oke, jawabannya adalah B. Penggantian tabung pesawat sinar X. Nah, jelas ya pada optionnya untuk penggantian tabung pesawat sinar X itu tidak perlu perubahan dari izin atau permohonan izin kembali untuk pesawat radiologi. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tampak gambaran torak AP atau PA dan lateral. Yang kedua, tampak keseluruhan paru, batas atas apeks paru dan batas bawah sinus costophrenicus, dan tampak marker L atau L. Nah, ini Deva salah ketik ya. Yang keempat, tampak shoulder joint bilateral yang tidak termasuk kriteria gambaran proyeksi torak pada nomor A1 dan 4, B1, 2, dan 3, C2 saja, D4 saja, E2 dan 3. Oke, jawabannya adalah D4 saja. Nah, bisa kita lihat untuk mendapatkan radiograf torak yang baik itu ada 10 kriteria. Yang pertama, keseluruhan lapangan paru tampak atau tercover. Nah, jadi untuk foto torak itu tidak boleh ada yang terpotong. Yang kedua, batas atas apeks paru tampak atau tidak terpotong. Nah, bagian atas apeks paru atau bagian paru yang bagian atas ini tidak boleh terpotong. Nah, yang ketiga, batas bawah kedua sinus costophrenicus tidak terpotong. Sinus itu adalah sudut, jadi kedua sudut yang bagian luar, bagian bawah itu tidak boleh terpotong. Nah, yang selanjutnya yaitu kedua sternoclavicular joint tampak simetris kanan dan kiri. Jadi keduanya harus simetris ya.
Nah, selanjutnya lapangan pulmo terbebas dari gambaran skapula. Jadi, skapulanya itu harus terlempar. Tulang segitiga yang berada pada belakang dari paru itu harus terlempar, tidak boleh menutupi dari paru. Caranya yaitu pada saat pemeriksaan pasien itu harus dalam posisi tangan di pinggang dengan posisi ditekuk ke depan sehingga skapulanya bisa terlempar. Selanjutnya itu harus full inspirasi biar bisa memperlihatkan koste 9 sampai 10 posteriornya. Caranya gimana? Pada saat pemeriksaan pasien disuruh untuk menarik nafas dan menahan nafas lalu diekspos. Nah, selanjutnya faktor eksposi cukup ditunjukkan dengan terlihatnya cervical thoracal 1 sampai 4. Nah, kemudian tampak karina atau percabangan dari bronkus setinggi cervical thoracal 3 atau 4. Nah, kriteria yang ke-9 tampak gambaran vaskularisasi paru. Yang terakhir, diafragma terlihat naik tanpa gambaran jantung. Nah, berikut adalah 10 kriteria gambaran torak yang harus kita miliki pada saat bukan foto torak. Nah, semoga 10 kriteria ini bisa membantu pada saat kita di lapangan melakukan pemotretan foto torak, di mana foto torak ini merupakan foto yang paling sering kita temui di lapangan. Oke, soal selanjutnya dari jenis pemeriksaan radiografi berikut yang memiliki dosis panduan yang terkecil adalah A. Kranium, B. Torak lateral, C. Torak AP, D. Abdomen, E. Lumbosakral AP. Oke, jawabannya adalah torak AP. Nah, di sini bisa kita lihat jelas ya bahwa torak AP ini kita fokusnya pada objek paru-paru yang memiliki nomor atom paling rendah dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Dibandingkan kranium, torak lateral, abdomen, lumbosakral ini memiliki nomor atom yang lebih tinggi dibandingkan torak AP karena fokusnya jika untuk torak AP yaitu pada organ paru-parunya. Soal selanjutnya, penggunaan apron sebaiknya dipakai pada saat A. Ketika pemeriksaan menggunakan radiasi yang besar saja, B. Ketika pada saat ingin menggunakannya, C. Ketika setiap menggunakan radiasi sekecil apapun, D. Tidak perlu karena telah terasa aman, E. Ketika saat pemeriksaan dengan dosis besar. Oke, jawabannya adalah C. Ketika setiap penggunaan radiasi sekecil apapun. Jadi apron ini harus digunakan meskipun pemeriksaannya menggunakan dosis kecil sekecil apapun itu. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh apron yang sering digunakan oleh radiografer ataupun pasien pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu seperti contohnya ekstremitas atas atau ekstremitas bawah yang tidak menutupi organ tersebut. Soal selanjutnya, sinar X dengan panjang gelombang yang berbeda disebut sinar X. A. Karakteristik, B. Monokromatik, C. Bremsstrahlung, D. Heterokromatik, E. Neurobin. Oke, jawabannya adalah C. Bremsstrahlung, di mana sinar X Bremsstrahlung ini terjadi ketika elektron dengan energi kinetik yang terjadi berinteraksi dengan medan energi pada inti atom. Karena inti atom ini mempunyai energi positif dan elektron mempunyai energi negatif, maka terjadi hubungan tarik-menarik antara inti atom dengan elektron. Nah, di samping adalah gambar terbentuknya sinar X Bremsstrahlung. Nah, soal selanjutnya yang menentukan kualitas radiasi sinar X adalah A.
A. Besarnya arus tabung, B. Besarnya tegangan tabung, C. Besarnya arus filamen, D. Besarnya tegangan filamen, E. Besarnya arus listrik dari PLN. Jawabannya adalah B. Besarnya tegangan tabung. Faktor pengontrol atau pengendali utama dari radiograf adalah QV. Jika QV dinaikkan, maka kualitas dan kuantitas sinar X bertambah. Perubahan tegangan tabung yang digunakan akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sinar X tersebut. Di mana di sini adalah gambar tabung sinar X. Di dalamnya terdapat katoda dan anoda. Anoda merupakan target, di mana nanti di dalamnya terdapat filamen yang akan dipanaskan, diberi tegangan tinggi sehingga terbentuk awan-awan elektron. Kemudian awan-awan elektron tersebut akan bergerak menuju target atau anoda dengan kecepatan tinggi. Terjadilah tumbukan. Tumbukan tersebut akan menghasilkan 99% panas dan 1% sinar X akan keluar melewati window atau jendela. Kemudian sinar X tersebut akan mengenai objek dan menembus film. Nah, film tersebut nanti kita akan proses melalui kamar gelap ataupun CR ataupun DR sehingga dapat hasil gambaran yang kita inginkan. Oke, soal selanjutnya, alat bantu radiograf yang digunakan untuk menyerap radiasi hambur tidak sampai ke film dan meningkatkan kontras gambar adalah A. Filter, B. Intensifying screen, C. Grid, D. High speed film, E. Kolimator. Oke, jawabannya adalah C. Grid, di mana ini merupakan gambar grid dengan berbagai macam ukuran. Grid ini merupakan dari lempengan-lempengan PB, di mana apabila kita ingin mencari rasio dari grid itu, rumusnya adalah H per D, di mana H adalah ketinggian strip grid, sedangkan D adalah ketebalan dari interval PB. Soal yang nomor 9 di bawah ini adalah penyebab radiasi hambur, yaitu A. Ketebalan objek, luas lapangan penyinaran MAS, B. QV, ketebalan objek, luas lapangan penyinaran, C. FFD, QV, ketebalan objek, D. Fokus besar FFD QV, E. QV, ketebalan objek FFD. Jawabannya adalah QV, ketebalan objek, luas lapangan penyinaran. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi gambaran radiograf itu, yang pertama adalah QV, MAS, jarak pemotretan atau FFD, ketebalan jaringan, tipe film yang digunakan, IS, dan yang terakhir adalah grid. Oke, kemudian soal yang selanjutnya. Pada radiografi tora, upaya memperkecil kekaburan gambar akibat unsharpness movement dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali A. Memilih fokus kecil agar dapat menggunakan MA yang besar, B. Memilih MA yang besar agar dapat menggunakan S yang singkat, C. Memilih S yang singkat agar kekaburan pergerakan berkurang, D. Memilih FFD besar agar kekaburan geometri berkurang, E. Semua jawaban benar. Oke, jawabannya adalah B. Memilih MA yang besar agar dapat menggunakan S yang singkat atau waktu yang singkat. Oke, cukup sekian dulu contoh soal SKB radiografer pada part ini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, like, comment, and share video ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Salam radiasi.